semester ini kalian akan belajar ya tentang pengolahan sinyal digital. Ini kalau di TE adalah mata kuliah yang awal ya, ketika kalian memutuskan untuk mengambil peminatannya ke telekomunikasi ya. Dan kalian ngambil ini harus sudah mengambil sinyal dan sistem, karena ini dasarnya dari sinyal dan sistem gitu ya. Jadi kalau kalian belum ambil akan kesulitan nanti memahaminya. Oke, jadi pertemuan pertama ini kita akan lihat dulu ruang lingkup dari pengolahan sinyal digital ya. Nah, ini yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Jadi itu ada sinyal dan sistem, tapi waktu diskrit ya. Jadi kalau pas mata kuliah sinyal sistem kalian kan ini umum ya. Jadi membahas baik tentang sinyal kontinu maupun sinyal diskrit ya. Kalau di sini karena kita kebutuhannya untuk pengolahan sinyal digital, maka di sini yang lebih didalami adalah sinyal diskrit ya. Kemudian transformasi Z. Kalau di sinyal sistem kalian dapat 3 jenis transformasi, yaitu transformasi Fourier ya, transformasi Laplace, transformasi Z ya. Jadi kalau transformasi bedanya apa coba untuk menganalisis bagaimana? Kan ada 3 tuh ya. Jadi transformasi Z, transformasi Laplace sama Fourier. Bedanya apa? Pemanfaatannya. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada. Ini udah mulai nih meraih bintangnya nih. Bedanya apa sih kalian membahas 3 transformasi tersebut? Nah, oke, kalau nggak ada yang bisa bahas, berarti kalian itu sinyal sistem tidak dihayati. Jadi beda pemanfaatannya ya. Kalau transformasi Laplace itu kita gunakan untuk menganalisis sinyal analog, sinyal kontinu ya. Jadi transformasi Laplace. Kalau transformasi Z kita gunakan untuk menganalisis sinyal diskrit atau sinyal digital ya. Sedangkan transformasi Fourier itu digunakan di dua-duanya. Jadi dia bisa digunakan untuk menganalisis sinyal kontinu maupun sinyal diskrit ya. Jadi kalau transformasi Fourier itu kalau kita mau membedah sinyal gitu ya, kan kalau telekomunikasi itu nanti dealnya pasti banyaknya dengan frekuensi gitu ya. Jadi kita sering pindah domain gitu. Kalau ini kan sehari-hari kita di domain waktu ya, di domain waktu. Jadi kita melihat misalkan sinyal sinusoidal, itu kan perubahannya dari waktu ke waktu kan. Jadi T sekian berapa amplitudanya ya. Kemudian juga sinyal apa ya, kalau kita ini sinyal suara lah ya, suara manusia, misalkan kalian punya ini apa untuk ngolah ngedit sinyal audio ya, itu suka kelihatan ada sinyalnya kan, ada gambar sinyalnya. Nah itu adalah perubahan sinyal yang kita ucapkan terhadap
waktu. Jadi fungsinya fungsi waktu, gitu ya. Nah, kalau di telekomunikasi, karena sekali lagi kita deal-nya itu sama frekuensi, ya. Jadi kan misalkan seperti ini waktu pas kemarin radio ya, di frekuensi berapa gitu kan. Jadi kita selalu harus ini semua yang mau dikirimkan itu ada posisinya, ada slot frekuensinya, sehingga tidak boleh ada yang lewat gitu ya. Jadi bandwidth-nya harus tertentu. Nah, jadi kita harus tahu kan kalau kita mau, jadi misalkan ini sinyal mau dikirimkan ini bandwidth-nya berapa gitu. Nanti kalau dikirimkan dia terlalu besar kan ngabisin tempat gitu ya. Jadi kita harus tahu bandwidth berapa, kemudian nanti istilahnya kita potong gitu di bandwidth yang signifikannya gitu ya. Kalau terlalu panjang seperti kemarin sinyal FM kan, itu bandwidthnya tak hingga kan, ini dipotong. Nah kalau kita ingin motong kan kita harus tahu komponen frekuensinya di mana, berapa aja. Jadi bagaimana kita harus memotong. Makanya yang namanya transformasi Fourier itu dia untuk kita melihat komponen frekuensi dari sinyal ya. Ini saya ngulang gitu ya. Nah, kalau kan ada deret Fourier, ada transformasi Fourier gitu kan. Permulaan deret Fourier kan. Nah, deret Fourier itu dia untuk menganalisis sinyal yang berulang, yang periodik ya. Sinyal periodik artinya dia berulang pada periode tertentu kan. Nah, itu kalau kita mau melihat komponen frekuensi yang terkandung di dalamnya, maka kita menggunakan itu deret Fourier. Jadi deret Fourier itu nanti, jadi kalau sinyal periodik itu nanti spektrumnya diskrit. Jadi adanya di N berapa itu waktu ya, di sekian sekian gitu. Jadi dia adanya hanya di waktu tertentu itu diskrit ya. Sedangkan kalau kita mau menganalisis sinyal yang diskrit ya sinyal, bukan sinyal yang diskrit, sinyal yang tidak kontinu ya, yang tidak kontinu. Misalkan sinyalnya hanya berbentuk sinyal kotak gitu ya, udah aja, nggak ada tidak ada pengulangannya gitu, hanya bentuk kotak itu yang dikirimkan gitu ya, tidak ada pengulangannya. Maka itu kita ingin lihat spektrumnya atau komponen frekuensinya itu menggunakan transformasi Fourier ya. Jadi kalau sinyal yang tidak periodik, non periodik, itu nanti kita akan mendapatkan spektrumnya itu kontinu. Kalau tadi kan yang sinyal periodik spektrumnya diskrit, jadi hanya ada di frekuensi-frekuensi tertentu ya. Kalau yang sinyal non periodik itu spektrumnya kontinu, jadi ada di seluruh kawasan waktu. Seperti kalau waktu pas ini kita membahas Siskom, itu kan yang menentukan bandwidth 3 dB, kemudian ada main loop, itu kalian lihat di situ spektrumnya kontinu kan, ada di seluruh kawasan frekuensi, nah, itu kontinu. Itu berarti kita yang kita analisis adalah sinyal yang non periodik gitu ya. Nah, jadi itu kalau untuk Fourier. Nah, kalau transformasi Laplace, nah itu untuk menganalisis sinyal-sinyal yang kontinu. Nah, sekarang kita menggunakan transformasi Z, di sini kita bahas, ini untuk menganalisis sinyal-sinyal yang diskrit. Jadi nanti kita lihat ininya apa posisinya gitu ya di bidang Z ya. Nanti ada hubungannya sih antara transformasi Z, transformasi Fourier dan transformasi Laplace itu ada hubungannya ya. Kemudian nah nanti kita akan membahas desain filter analog dulu ya. Jadi sebetulnya ini tujuan akhir di materi kuliah ini kita ini filter digital ya. Kita lihat apa sih filter digital gitu ya. Nah, tapi
kenapa kita membahas filter analog? Karena ini nanti desain dari filter digital itu diawali dengan filter analog gitu ya. Jadi ada yang ditransformasi dari filter analognya. Jadi kita perlu membahas juga ya. Kemudian nanti ada realisasi dan terakhir, nah terakhir ini transformasi Fourier dari sinyal diskrit ya. Oke, ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan, ada juga di spot ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Tadi kan ada sinyal, ada pengolahan, ada digital. Nah, jadi sinyal itu secara umum kita udah tahu lah ya, kita sering menginikan sinyal. Jadi kalau ada suatu besaran yang merupakan fungsi dari besaran lain gitu ya, itu kita sebut sebagai sinyal ya. Contohnya yaitu sinyal sinusoidal gitu kan. Jadi kita melihat itu fungsi dari waktu gitu kan. Atau misalkan sinyal suara itu perubahan tekanan udara gitu ya. Ini terhadap waktu juga ya, dan posisi. Nah, jadi ini sinyal ini yang akan kita olah gitu ya. Jadi kita mau ngolah nih, ini sinyalnya. Nah, ini ada pengolahan, makanya kalau pengolahan, jadi kalau kita mengolah sesuatu, kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu kan. Jadi misalkan masak gitu ya. Ini ada bumbu, di sini ada segala macam bumbu kan. Ini belum bisa kita pakai ini kan. Nah, setelah diolah, diracik, di apa segala macam, hasilnya adalah masakan, baru kita bisa nikmati. Nah, ini juga seperti itu ya. Jadi sinyal yang tadi itu diolah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Misalkan asalnya sinyalnya jelek nih ya, kita mau bikin jadi bagus gitu ya. Nah, itu kita olah sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, ngolahnya bagaimana kan? Ngolah bisa macam-macam kan. Nah, ini kalau di pengolah sinyal digital, maka mengolahnya secara digital gitu ya. Dia menggunakan komputer digital atau pengolah khusus yang didesain untuk keperluan tersebut. Sekarang, nah, jadi ini contoh sinyal suara kan. Ini adalah keluaran, jadi amplitude sinyal ya, dari waktu ke waktu yang kedengaran dikit. Nah, sekarang kita lihat contohnya gimana sih maksudnya pengolahan sinyal itu gitu ya secara digital. Terus bedanya dengan kalau ngolah secara analog apa gitu ya. Sekarang kita lihat. Jadi kita ambil suatu ini ya contoh sinyal frekuensi rendah ya, kayak suara kita kan frekuensi rendah itu jadi yang dekat ke frekuensi 0 gitu ya di basebandnya. Nah, ini bandwidth-nya terbatas. Artinya bandwidth-nya terbatas berarti tidak ada bandwidth yang lebih besar dari Fs ya. Jadi kalau dia di frekuensi rendah di 0, ini ada minus Fs, ada plus Fs. Nah, di luar itu nggak ada gitu ya. Nah, ini akan kita observasi ya pada lingkungan dengan derau aditif. Artinya, jadi ketika sinyal itu dikirimkan di jalan itu dia ditambah derau. Jadi ada keganggu sama derau ya. Nah, ketika sinyal diterima ya, jadi ini dikirimkannya ST kan. Nah, sinyalnya diterima nih, tapi karena udah ditambah derau, maka ini XT ini sinyal yang diterima. Ini adalah ST, sinyal yang tadi dikirimkan. Jadi informasinya yang ini ya, ini informasinya yang kita inginkan. Tapi sudah terganggu draw, ada draw. Karena kita asumsikan draw-nya ini draw putih dengan bandwidth terbatas. Draw putih itu artinya bukan draw yang baik ya, ada sihir hitam, sihir putih, sihir yang baik, bukan. Jadi draw putih itu artinya atau di ininya white noise ya, white noise itu dia tuh rapat spektral dayanya. Jadi rapat spektral daya itu apa? Jadi kita daya ya, rapat spektral itu daya, tapi kita melihatnya di kawasan frekuensi ya. Nah, jadi dayanya di kawasan frekuensi itu rapat spektral dayanya itu dia memenuhi seluruh
spektrum frekuensi. Jadi ada dari minus T sampai T, artinya, tapi dia konstan gitu. Jadi bukan fungsi dari frekuensi. Jadi bukan kalau frekuensinya naik maka daya ininya spektral dayanya naik, enggak. Jadi konstan aja gitu ya. Hanya dia semua memenuhi semua spektrum frekuensi, artinya dimanapun sinyal yang kita kirimkan dia kena gitu ya, kena derau putih ini ya. Nah ini dikatakan bandwidthnya terbatas, jadi ini jadi kan tadi saya bilang aslinya ini draw putih itu bandwidthnya tahingga, dari berstangga ke tahingga. Nah ini draw terbatas sudah ini kan, jadi kita melihat di yang sinyalnya. Jadi tadi sinyalnya kan fs kan bandwidthnya, jadi tidak ada di luar itu. Nah jadi kita hanya meninjau draw-nya di sini, di yang sama dengan bandwidth sinyalnya gitu ya. Nah sekarang tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mengolah si XT ini yang tadi tercampur draw, biar nanti kita bisa ngambil lagi ST-nya gitu ya. Tapi nggak mungkin sama ST persis gitu. Karena kan sudah terganggu itu, saya katakan waktu itu kan draw itu nggak bisa dihilangkan ya, hanya bisa dikendalikan. Nah ini jadi kita inikan ya, kita olah tapi tetap tidak sama dengan ST, makanya disebut estopite, artinya itu mendekati lah ya dengan kesalahan yang minimal ya. Nah sekarang kita mau lihat nih, kita mau ngolah dengan dua cara. Tadi kan ada cara pengolahan analog sama digital ya kan. Nah bagaimana kalau diolah secara analog, bagaimana kalau diolah secara digital gitu ya. Ingat ini sinyalnya sinyal analog nih ya. Si ST ini, ST maupun XT ini sinyal analog ya. Kalau kita lihat sinyal analog itu sinyal kontinuum ininya dalam kurung T gitu ya. Kalau dia diskrit, dia ininya pasti ada N-nya gitu ya. XN gitu. Walaupun N itu tetap dia di kawasan waktu. Nah, sekarang kita lihat dulu pengolahan sinyal analog ya untuk bisa membedakan. Nah, sekarang kita lihat tuh. Jadi kalau pakai menggunakan analog, maka kita menggunakannya transformasi Laplace HS ya. Jadi di sini untuk mendapatkan estopite kita menggunakan filter analog ya, filter analog, low pass filter ya. Kan tadi ini apa? Kita ini di frekuensi rendah kan. Berarti yang kita inginkan adalah frekuensi rendah, kita pakainya low pass filter. Jadi low pass filter itu kan filter yang digunakan untuk melalukan frekuensi rendah ya. Nah, frekuensi yang di atas itu, jadi atas frekuensinya udah kita tentukan cut off-nya gitu ya, itu akan dibuang ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi XT ya, XT kemudian kita masukkan ke filter analog low pass filter dengan fungsi transfernya HS gitu ya. Nah, itu realisasinya ada di bawah. Jadi ini menggunakan filter ini menggunakan komponen-komponen analog ya. Ada induktor, ada resistor, ada di sini. Nah, ini ada kapasitor gitu ya. Nah, ini adalah respon frekuensi. Lihat ini dalam frekuensi. Jadi kalau di telekomunikasi kalian harus betul-betul lihat ya. Ini tuh fungsinya dalam apa. Jadi kita lagi ada di dunia mana nih? Dunia frekuensi atau dunia waktu gitu ya. Sebetulnya itu yang ditinjau sama aja. Jadi kayak misalkan sinyal sinusoidal gitu ya. Sinyal sinusoidal kan dia frekuensinya hanya satu kan. Jadi misalkan sinus omega 0 T gitu ya. Jadi omega 0 itu 2πf0, berarti komponen frekuensinya hanya f0. Jadi kalau di kawasan waktu kita lihatnya di osiloskop, nah itu kan sinusoidal ya, jalan gitu. Nah tapi kalau kita ingin melihat spektrumnya, itu kita gunakan spektrum analyzer ya. Nah itu kita hanya lihat cuma satu aja. Jadi cuma ada satu gitu di ininya,
tampilannya, karena memang sinusoidal itu hanya single tone ya, jadi hanya satu frekuensinya gitu ya. Nah, kalau ini, nah kita lihat kalau yang tadi ST itu bukan ini ya, bukan sinusoidal kan, jadi dia sebetulnya kalau kita analisis menggunakan transformasi Fourier itu spektrumnya kontinu dan ini ya di menempati daerah yang besar gitu ya. Nah, itu sekarang kita masukkan ke filter ini ya. Nah, ini keluarannya. Nah, ini adalah responnya. Jadi kita kan tadi misalkan Fs ya, ininya di frekuensi tertingginya. Nah, ini kita cut off-nya kita atur Fs gitu, sehingga frekuensi-frekuensi yang di atas Fs yaitu karena tadi draw ya, karena tadi ada draw itu dibuang gitu ya, dibuang sehingga yang ada hanya yang kita inginkan gitu, ya. Ini cara dari filter analog ya. Jadi menggunakan komponen-komponen analog. Nah, kalau kita tahu yang namanya komponen analog itu kan ini ya, banyak hal yang harus diperhitungkan. Jadi misalkan kalau dia nggak bisa kena panas ya, kemudian nanti ada lingkungan misalkan terlalu dingin atau ada lembab apa segala macam ya. Nah, itu komponennya tuh bisa, nilai komponennya bisa berubah-berubah gitu. Dan satu komponen ya, kalau kita beli gitu ya, satu komponen itu kemungkinan tidak sama persis dengan komponen yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang itu tadi ngolah ya, jadi sama keluarannya ini nih ya. Jadi ini diolah secara analog, keluarannya S-topi T. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngolahnya secara digital ya? Nah, jadi ini nih, ini XT tadi ya masukannya, ini keluarannya S-topi T. Jadi ini yang tengah ini ekivalen ya, ekivalen dengan yang tadi, yang filter analog. Nah, tapi kalau di digital kita lihat apa yang dilakukan untuk pengolahan digital ya. Nah, tadi sinyalnya kan yang masuk itu sinyal analog ya kan, sedangkan kita mengolahnya secara digital, berarti kita harus merubah dulu sinyal yang analog tadi menjadi sinyal digital. Nah, itu ya, itu perbedaan yang pertama. Nah, sehingga di sini ya ada analog to digital signal converter ya. Ini HPF ini adalah filter. Nanti kita akan bahas lebih lanjut fungsinya gitu ya. Jadi ini filter untuk ketika mau masuk ke sini ini difilter dulu nih si XT agar nanti kerjanya ini ADC ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Yang jelas pokoknya ini XT, ini masih filter analog ya. Ini filter analog, lihat ininya S dalam Laplace. Jadi keluarannya juga masih analog. Nah, ketika masuk ke filter digital ya, ini keluarannya nanti sudah ini discrete digital ya. Nah, kemudian di sini ini HZ. Nah, inilah yang disebut sebagai filter digital. Ya, lihat. Ini kan HS ya, ini HZ. Jadi dia dalam domain Z di sini ya. Nah, nanti di sini diolah sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Ini keluarannya masih digital. Nah, tapi sehari-hari kan kita nerima sinyal itu analog lagi kan, ya. Sehingga ini harus dikembalikan ke sinyal analognya. Sehingga di sini ada dibalikin lagi tuh, digital to analog converter. Nah, bentuk dari ini, keluaran dari digital to analog kan udah sinyal analog lagi ya, tapi dia belum smooth gitu, masih mengandung frekuensi tinggi. Nah, ini sekarang di sini difilter lagi di sini ya. Sama ini low pass filter. Yang ini juga low pass filter, ini low pass filter ya. Sehingga nanti keluarannya ini sudah keluaran yang
smoothnya gitu ya, yang lebih bagusnya, walaupun tidak sama persis dengan ST. Jadi ini S-T gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang bawah ya. Ini adalah apa yang dilakukan di dalam analog to digital converter ya. Jadi tadi seperti saya katakan ADC itu kan mengubah ya. Jadi asalnya sinyal analog, keluarannya sinyal digital kan. Jadi apa yang bisa dilakukan sehingga sinyal analog menjadi sinyal digital? Ada tiga ya, proses, tiga tindakan yang dilakukan. Pertama di sampling, nih sampling ya. Kedua di kuantisasi, ketiga di coding, ada pengkodeannya. Ya. Contohnya ini, jadi misalkan nih XT ya, di sampling itu artinya dia diambil nilai-nilai pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, jadi contohnya misalkan kita melakukan itu orang yang survei, ya. Survei mau mengetahui sikap warga Bandung terhadap ini vaksinasi COVID gitu ya. Nah, warga Bandung tuh ada berapa? Banyak banget kan, ya juta-juta. Nah, tapi kan kita nggak semuanya namanya survei, itu disampling, jadi diambil sebagian ya, diambil sebagian. Nah itu yang nanti kita olahnya gitu kan. Nah ini juga sama, jadi yang namanya ini proses sampling di sini. Jadi yang tadi sinyal yang continue ya, yang suara misalkan sinyal suara tadi itu tidak kita ambil semua, jadi kita ambil dicuplik gitu ya, dicuplik diambil nilainya pada waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi akhirnya kan kalau sinyal continue kan dia di seluruh kawasan waktu ada nilainya kan. Jadi kita mau ambil di waktu berapapun ada nilainya. Tapi ketika sudah disampling, dia jadi nilainya hanya ada di waktu-waktu tertentu ya. Di antara waktu itu bukannya nol, tapi tidak terdefinisi aja karena tidak kita ambil gitu ya. Nah, berarti di sini keluarannya itu udah sinyal diskrit gitu ya. Tapi sinyal diskritnya itu masih macamnya ya, macam nilainya masih besar, masih banyak gitu ya, masih banyak. Nah, kalau untuk pengolahan sinyal digital itu nanti kita hubungannya ke storage ya, ke kemampuan dari storage. Semakin besar nilai, semakin banyak jenis nilainya, maka itu semua nanti masing-masing harus dikodekan kan. Nah itu juga nanti berarti harus masuk ke dalam storage, berarti harus punya kapasitas memori yang sangat besar. Dan itu tentunya membuat sistem menjadi berat gitu kan. Jadi kalau yang namanya merancang itu inginnya sederhana gitu ya, ringan tapi hasilnya bagus gitu ya. Nah inilah yang dilakukan oleh quantizer ya. Jadi quantizer tuh seperti gini lah. Kalian ini ujian ya, ujian nanti dapat nilai terakhir gitu ya, nilai akhir semester itu kan nilainya cuma berapa macam ya, cuma dari E, D, C, C, C plus ya, B min, B plus, A min, A. Hanya 9 ya, hanya 9 jenis. Itu dari berapa kan setiap kalian nggak mungkin hanya 9 jenis nilai kan. Dari 0 sampai 100 ya, itu kan banyak nilainya. Kalian bisa dapat 32, bisa dapat 46, bisa dapat 53, berapa gitu ya. Jadi banyak banget gitu nilainya. Nah, kalau setiap nilai yang berbeda kita kita kodekan itu kan jadi yang A, B, C apa gitu ya. Itu kita ini kan jadi istilahnya itu nilainya asalnya dari skor gitu ya. Nah, kalau semua skor angka itu dihurufkan mau butuh berapa? Udah kurang itu abjad ya. Abjadnya cuma 26 gitu ya. Udah kurang. Dan jadinya ini kan
agak apa, tidak praktis sama sekali ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya dikelompokkan gitu. Kelompokkan jadi yang kurang dari 45 itu E. Mau dia 0, mau dia 10, mau dia 20 atau 44 itu pokoknya pukul rata E gitu ya. Terus yang itu terus dikelompokkan. Terus misalkan yang paling tinggi di atas 85 A ya. 85 ke atas A. Jadi mau 85, mau 97, mau 100 itu pokoknya semua A gitu ya. Nah, jadi akhirnya nilai yang banyak macamnya itu jadi tinggal 9 jenis nilai. Jadi lebih ringkas. Tapi ada ininya kan, ada sebetulnya ada resiko yang ditanggung apa? Ya ada informasi yang hilang, ya kan? Jadi kalian misalkan gini, ada yang nilainya nilai A mulai dari 85 ya. Terus A min itu misalkan 75 gitu ya. Mulai 75 itu ininya A min sampai tapi sampai 85 kurang ya. Jadi kurang dari 85. Nah, kalian pasti ini, jadi ada yang nilainya 75 amin, tapi ada yang nilainya misalkan 84,5 gitu. Nah, karena masih kurang dari 85 tetap aja amin gitu ya. Nah, jadi ketika dilihat nilainya apa? Amin. Jadi mau yang 75 apa yang 84,5 itu sama-sama gitu merasakan itu padahal nilainya jauh kan, yang satu 75, yang satu dekat, sebenarnya dekat ke A gitu ya. Nah, itu ada informasi yang hilang di situ ya. Tapi informasi yang hilang itu nanti kita lihat itu tidak apa, ada perhitungannya ya, sehingga tidak terlalu mempengaruhi apa, kualitas dari ini ADC ya. Jadi nanti ada aturannya. Jadi bagaimana kita menyampling, bagaimana kita mengkuantisasi itu ada aturannya ya. Nah, sekarang hasil kuantisasi ya, itu kan tadi ya. Jadi asalnya dari banyak bisa tak hingga jenis nilai gitu ya. Di kuantisasi jadi tinggal sedikit ya. Misalkan jadi tinggal 8 gitu ya. Misalnya gini, kita punya sinyal ya, sinyal sinusoidal biar mudah ya, biar mudah. Sinusoidal dari yang bawahnya itu minus 4 volt, yang atasnya plus 4 volt ya. Nah, itu yang kita inikan, kita sampling ya. Kemudian mau kita kuantisasi. Ketika hasil sampling kan itu bisa macam-macam kan. Dari minus 4 sampai 4 itu ya, bisa minus 3,85, bisa minus 2,78 dan seterusnya. Jadi itu masih banyak nilainya. Nah, kemudian kita kuantisasi, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan jadi misalkan setiap 1 volt itu kita anggap sama. Jadi misalkan dari minus 4 sampai minus 3 itu kita kelompokkan jadi level 0 gitu ya. Jadi mau minus 3,2 atau minus 3,9 itu pokoknya disamakan. Dia samakan nilainya 0. Levelnya 0. Kemudian minus 3 sampai minus 2 itu level 1. Ya. Jadi mau minus 2,1 atau minus 2,85 gitu ya, itu sama levelnya 1. Terus sampai ke atas ya, sampai ke atas dari 7 volt sampai 8 volt, itu kan jadi 8 ya, berarti level ke-7. Level ke-7 itu dari 7 sampai 8. Jadi berapapun nilainya di antara situ gitu ya. Di antara situ dianggap itu level ke-7. Jadi nilainya disamakan. Nah, berarti di situ hasil kuantisasi ada 8 ya. Ada 8 jenis nilai. Nah, 8 jenis nilai ini harus kita kodekan kan, diinikannya ke digital ya. Kita kodekan. Nah, dikodekannya jadi berapa gitu ya.
menggunakan berapa bit ya. Nah, kalian udah belajar ini belum? Biner udah belajar ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, jadi misalkan kalau kodenya ada 2 bit. Kodenya menggunakan 2 bit. Kalau 2 bit jadi berapa aja tuh? Kalau 1 bit kan kalau nggak 0 1. Kalau 2 bit 2 bit ininya komposisinya gimana? 1 sama 0, Bu. 1 sama 0 cuma 1 bit. Kan 0 1 itu berarti 1 bit. Kalau 2 bit itu 0, artinya 1, 0, Bu. 2 bit itu artinya 22. Jadi 00 01 10 11. Itu udah belajar belum? Udah dipelajari belum yang itu? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah kan? Jadi dari itu kan, jadi artinya 00 itu kan dia sama dengan 0 kan? Kemudian jadi harus berurut. 01 kan sama dengan 1 ya. Jadi kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan seterusnya gitu ya. Kalau 10 berarti 10 berarti dia 2 pangkat 1, 2 kan ya. Kalau 11 berarti 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 berarti 3. Berarti itu ada nilainya 0 tuh 0 ya, 0 1 2 3 ya kan? 0 1 2 3. Tapi itu cuma 4 jenis nilai. Tadi yang hasil dari kuantisasi yang tadi itu ada 8 jenis nilai. Jadi kita butuh berapa bit? 3 bit, Bu. Ya, butuh 3 bit ya. Coba kalian tuliskan yang mau dapat bintang. 3 bit apa aja? Berurut ya. Berurut. Bisa dikirimkan ke WA. Ke grup kelas. 3 bit berurut. Nah, ini udah keluar. Siapa ini? Theo. 1011. Theo duluan ya. Theo benar ya. Theo. Jadi seperti yang di ini Theo ya. Jadi 000 itu kan 0 ya. Level 0. Berarti yang tadi tuh dari minus 4 sampai minus 3, dia dikodekannya di 000 gitu ya. Kemudian dari minus 3 sampai minus 2, dikodekannya 001. Jadi dia level 1. Terus yang selanjutnya level 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 jenis nilai dari level 0 sampai level 7 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti keluaran dari si encoder ini ya, encoder ini nanti bit-bit itu tadi, yang 3 bit berarti itu ya. Nah, ini, jadi ada code word istilahnya, jadi keluarannya nanti code word. Nah, itulah nanti yang akan diolah di sini, di HZ ini. Ya. Ini yang akan diolah di sini. Setelah diolah tadi, nah DA ini, digital to analog, itu kerjanya kebalikannya. Ya. Jadi, sebetulnya ya ini tuh kan hanya pengolahan di sini ya. Jadi tadi sinyal yang disampling itu harus dikembalikan lagi ke sinyal asalnya gitu ya. Makanya tadi ada aturannya. Kalau misalkan kita nyampling warga se-Bandung gitu ya, yang jumlahnya berapa juta gitu. Tapi kita cuma nyampling, kita judulnya ini apa sikap warga Bandung gitu ya. Tapi yang kita sampling misalkan
cuma ini kelas kalian ini udah gitu nyemplingnya ini apa nggak semuanya gitu ya. Nah itu nggak bisa, itu nggak boleh apa tidak akan mewakili seluruh warga Bandung gitu. Jadi harus ada aturannya. Nah itu juga nanti kita akan lihat aturannya. Nah ini ya, jadi ini gambarannya sampling tuh. Ini kan yang ini ya, tuh yang bentuk selubungnya ya, ini adalah sinyal aslinya kan, sinyal kontinunya. Nah yang ini yang ada di 1, kemudian di I ada 4, ini adalah hasil samplingnya ini. Jadi nanti lihat yang kita dapat itu nilai-nilai ini nih, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu ya. Kalau antara ini, antara misalkan 4 sama 5, nggak ada ini, bukannya 0 ya, bukannya 0. Kalau 0 sih ada nilainya, 0 itu nilai ya. Kalau ini nggak ada nilainya, jadi tidak terdefinisi ya. Nah, lihat ini kan jadi banyak nih jenis nilainya, ini segini aja ini udah beda-beda. Segini aja nilainya udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh, udah 13. Belum nanti kalau ini ya. Ke sana lebih banyak lagi. Oh, ini sampai I ya. Nah, ini T ini tadi periode sampling. Jadi kita mau nyamplingnya misalkan di sampling setiap diambil nilainya setiap 10 milidetik. Jadi 0 detik ambil 10 milidetik kemudian ambil lagi, kemudian 20 milidetik ambil lagi. Nah, jadi kita punya nilai-nilainya hanya di waktu-waktu itu gitu ya. Jadi discrete ke sampling. Nah, jadi tadi kan ada filter sebelum proses ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Jadi ini adalah kita contohkan ini spektrum, lihat ya. Ini di kawasan frekuensi ya. Ini adalah spektrum dari sinyal yang akan diolah ya. Jadi kan tadi sinyalnya terbatas kan, bandwidth terbatas. Jadi ini misalkan dari minus B sampai B. Dari minus B sampai B. Jadi ini nanti yang akan kita kembalikan ya. Jadi informasinya tuh adanya di sini. Informasinya adanya di sini dan itu yang nanti harus dikembalikan di sisi penerima. Ya. Nah, sekarang kita ya proses sampling kan sinyal lagi tadi yang cuma apa namanya ada di waktu-waktu tertentu nih ya yang ini. Nah ini kan sinyal hasil samplingnya ya. Nah itu ada spektrumnya juga kan, setiap sinyal ada spektrumnya. Nah spektrumnya itu begini ya. Ini spektrumnya. Jadi ini adalah spektrum sinyal yang aslinya ya. Nah ini spektrum ininya, jadi dia periodik spektrumnya itu ya, ini masih frekuensi M. Nah nanti di penerima yang mau kita ambil adalah yang biru ini, karena ini informasinya ada di sini gitu ya. Nah kita melakukan samplingnya itu tidak sesuai aturan ya, tidak sesuai aturan. Jadi seperti tadi yang di populasinya sekian juta tapi cuma ngambil 100 orang udah gitu di tempat tertentu ya. Nah, itu namanya undersampling. Nah, undersampling itu ya kalau ini di sinyal misalkan kita mau nyampling harusnya diambil setiap 10 milidetik gitu ya. Setiap 10 milidetik ngambil taunya kita nyamplingnya diambil setiap 5 menit gitu ya. Jadi asalnya 10 milidetik ini diambilnya cuma setiap 5 menit. Berarti di satu ini, nah ini ya, misalkan ini harusnya diambilnya setiap T, tapi kita nggak mau setiap T nih. Jadi dari sini, dari 1 langsung ke 6, dari 6 langsung ke 12 gitu ya. Jadi kalau ini tadi banyak,
kalau kita nyamplingnya jadi satu sinyal ini hanya 3 kali gitu ya. Kalau ini kan sampai berapa tadi, berapa belas kali gitu ya. Nah itu namanya undersampling. Akibatnya apa? Akibatnya, nah ini. Jadi ini spektrum yang berdekatan ya, yang apa periodik yang berdekatan, ini jadi tumpang tindih di sini nih. Ada bukan tumpang tindih. Sehingga nanti lihat, ini kalau kita ambil kan nanti ujungnya difilter ya, difilter untuk membuang karena yang kita inginkan frekuensi ini, jadi kita menggunakan difilter gitu ya. Nah, ketika kita filter ini kan nggak bisa kan dari minus B sampai B kan. Nah, kita filter ini lihat kena yang hijaunya masuk nih, yang hijaunya masuk. Jadi yang komponen spektrum dari yang lainnya yang tidak diinginkan, jadi yang hijau-hijau ini tidak diinginkan, ini masuk ke sini dan ini berinterferensi dengan yang biru ini. Jadi nanti jadi salah gitu ya. Atau misalkan kita potong di sini ya. Nah, kalau dipotong artinya ada informasi yang hilang nih. Ya, jadi yang ininya jadi nggak ada nih yang biru ininya gitu ya. Nah, itu namanya kalau ada seperti ini nanti jadi kena aliasing. Aliasing itu nanti jadi ketika direkonstruksi, kan tadi rekonstruksi kan digital itu cuma pengolahannya. Ketika direkonstruksi nanti ada komponen sinyal lain yang sebetulnya tidak harusnya ada, jadi ada gitu. Jadi dianggap itu sinyalnya sendiri, padahal bukan, hanya aliasnya, aliasing ya. Jadi cara ngatasinnya gimana? Nah ini ya. Jadi kalau tadi samplingnya pada dengan cara yang tepat, jadi misalkan tadi setiap T gitu ya, itu ininya menjauh nih. Jadi dia frekuensi samplingnya diperbesar. Kalau tadi kan misalkan asalnya di sampling hanya setiap menit, jadi kalau periode sampling itu setiap berapa menit. Kalau FS itu frekuensi sampling. Frekuensi sampling itu dalam 1 menit berapa kali sampling gitu ya. Misalkan dalam 1 menit ada 100 sampel diambil, jadi 100 kali sampling. Tapi dalam 1 menit ada yang misalkan cuma 2 kali sampling gitu ya. Nah itu. Nah jadi semakin besar FS-nya ya, frekuensi samplingnya itu semakin ini makin menjauh nih, sehingga kalau dia yang ini hijau-hijau ini spektrumnya tidak berdekatan, yang biru ini yang informasi sebenarnya bisa kita ambil dari sinyal yang hasil itu hasil sampling ya, sehingga kita dapatkan ini gitu ya. Tapi kalau terlalu jauh juga sebenarnya nggak apa-apa sih, hanya tadi jadi makin banyak kita ini kan kita makin butuh memori. Jadi misalkan dari 100.000 populasi kita ngambil sampelnya 99.999 disisain cuma 1. Ya nggak apa-apa, berarti makin mendekati kan, mendekati ke kenyataannya gitu ya. Tapi artinya ya untuk apa di sampling gitu ya. Nanti berarti kita harus punya storage menyimpan data sebanyak itu gitu ya. Nah, ini adalah kuantisasi tadi yang